Ya, kali ini saya masih bicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita peringati. Saudara bisa melihat screenshot yang saya berikan ini. Ini adalah status yang dituliskan oleh seorang pendeta di medsos. Dia menuliskan seperti ini ya. Kebangkitan Kristus bukan kematiannya yang menjamin hidup kekal bagi kita. Kalau kita melihat pernyataannya itu, terlihat bahwa pendeta ini lebih mementingkan aspek kebangkitan ketimbang kematian. Bahkan jaminan hidup kekal itu ditentukan oleh kebangkitan, bukan kematian daripada Yesus. Nah, ini memang perlu kita dalami lebih lanjut, perlu diskusi dengan yang bersangkutan, supaya kita tidak salah memahami maksud daripada pendeta tersebut. Tapi pada dasarnya, yang lebih ditekankan oleh yang bersangkutan, itu adalah pada aspek kebangkitan Yesus, bukan pada kematiannya. Bahwa kebangkitan itu merupakan inti daripada iman Kristen dan bukan pada kematian Yesus. Dia mengutip 1 Korintus 15 ayat 12 dan 17. Sorry, saya tidak akan menyebut nama pendeta tersebut karena nama itu tidak penting. Yang jelas itu adalah pernyataan yang dia sampaikan di medsos, dan karena itu merupakan sesuatu yang penting bagi saya karena sudah bicara tentang hal-hal yang primer, yang fundamental dalam iman Kristen, maka kita perlu memberikan sedikit respon untuk itu. Ini bukan dimaksudkan untuk apa-apa, bukan bermaksud untuk berseteru dengan pendeta yang bersangkutan, tapi untuk pembelajaran kita masing-masing. Saudara mau terima pendapat saya atau pendeta tersebut, tidak masalah. Oke? Nah, saya akan mengkontraskan pendapat pendeta ini dengan Dr. James Boyce dalam bukunya Foundation of the Christian Faith. Boyce berkata begini, mana yang lebih penting bagi teologi Kristen, kematian Yesus Kristus atau kebangkitannya? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Meskipun kematian Kristus adalah apa yang secara eksplisit menjadi tujuan yang ia genapi dalam kedatangannya ke dunia, kebangkitan tidak kalah pentingnya secara historis sebagai bukti klaim-klaim Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti berita mereka. Maksudnya inti berita dari para murid, para rasul. Kalau sudah perhatikan, di sini Dr. James tidak mau mendikotomi kedua doktrin itu. Ketika ada pertanyaan mana yang lebih penting di antara keduanya, antara kematian dan kebangkitan, Dr. Boyce tidak bisa menjawabnya. Mengapa? Bukan karena dia bingung untuk menjawabnya, tapi karena keduanya memang penting. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan berita utama yang menjadi inti pekabaran para murid. Saya akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Boyce itu benar dengan mengutip dari 1 Korintus 15 ayat 2-4, pasal yang sama yang juga diberikan oleh sang pendeta tadi itu dalam statusnya. Mari kita melihat 1 Korintus 15 ayat 2-4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dalam teks ini, Paulus tidak sedang mengkomparasi atau membandingkan antara kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian itu penting karena terkait dengan dosa manusia. Kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga, di sana berkata Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jika Yesus tidak mati, maka tidak ada penyelesaian terhadap dosa. Upah dosa itu maut, maka kita pasti akan dihukum. Dosa itu akan dipikul selama-lamanya di neraka. Bandingkan Roma 5 ayat 9 misalnya, tulisan Paulus yang lain, dia berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terlihat jelas di sini bahwa Paulus sangat menekankan kematian Kristus, darah Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita dari murka Allah. Tapi saudara jangan salah paham ya, kebangkitannya juga tidak kalah penting. Itu sebab di ayat 17, di pasal yang sama, Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi walaupun kematian Yesus itu bertujuan untuk menebus manusia dari dosanya, tetapi jika sang penebus itu tidak bangkit dari kubur,
Paulus berkata, kita masih ada di dalam keadaan yang berdosa. Dan karena masih berdosa, maka kita pasti akan menuju kepada neraka. Di sini kita melihat ada keterkaitan antara ayat yang ketiga dengan ayat yang ke-17. Bukan hanya kematian Yesus yang terkait langsung dengan dosa manusia, tapi kebangkitannya juga menentukan apakah seseorang itu masih hidup di dalam dosa atau tidak. Maka keselamatan itu ditentukan bukan hanya oleh kematian Yesus, sekali lagi ya. Bukan hanya oleh kematian Yesus, tapi juga kepada kebangkitannya. Nah, masalahnya kan pendeta itu hanya menyoroti ayat yang ke-17 yang bicara tentang kebangkitan. Tapi bagaimana dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga yang bicara tentang kematian Yesus? Dia mengabaikan itu. Atau mungkin sebaliknya ada orang yang hanya menekankan kematian Yesus di ayat yang ketiga, tapi menutup mata pada kebangkitannya di ayat 17. Itu podo aja, sama aja. Tetapi Paulus tidak mau memisahkan keduanya. Itu sebab dia tidak mengatakan, oh salah satu yang lebih penting daripada yang lain. Kebangkitan yang lebih penting daripada yang lain. Oh kematiannya yang merupakan inti iman, bukan kebangkitannya. Tidak seperti itu. Tapi Paulus mencatat di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Sangat penting. Apa itu yang sangat penting itu? Dua hal. Yang pertama, saudara melihat di ayat yang ketiga bagian C, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini yang pertama ya. Yang kedua, saudara lihat di dalam ayat 4 bagian B, yaitu bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Nah, ini dua hal yang menjadi sangat penting bagi Rasul Paulus. Maka kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket. Kita tidak boleh memisahkan keduanya. Seakan-akan yang satu lebih penting daripada yang lain. Menolak salah satunya sama dengan menolak keselamatan kita. Itu sebab para murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka Petrus sana berkhotbah kepada ribuan orang, memberitakan Yesus yang tersalibkan, mati, dan telah bangkit. Petrus tidak hanya bicara tentang kebangkitan Yesus, tapi juga penyaliban, pembunuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22-24. Nah, kalau memang kebangkitan itu lebih penting daripada kematian, Petrus tidak akan menyinggung salib Kristus dalam khotbahnya. Gak usah, buang aja itu penyaliban Yesus. Tapi Petrus menyinggung itu. Para murid bahkan berkali-kali bicara tentang hal itu. Kisah Rasul 2 ayat 23 dan 36, saudara juga bisa melihat dalam Roma pasal 5 ayat 8-11, tulisan Rasul Paulus yang lain, yang bicara kematian Yesus untuk keselamatan manusia. Nah, sekarang kita kembali kepada pernyataan pendeta tersebut. Dia berkata kebangkitan Kristus, bukan kematiannya, yang menjamin hidup kekal bagi kita. Saudara, apakah benar statement dari pendeta tersebut? Benar tidak? Saya pikir ini sebuah pernyataan yang cukup berbahaya, sangat riskan, karena bukan hanya terkait dengan kristologi, doktrin yang primer itu, tapi juga soteriologi, doktrin yang juga fundamental. Dan ini berbahaya. Rasul Paulus sudah membantahnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4 bahwa keduanya sangat penting, tidak boleh dipisah satu sama lainnya, dan menjadi inti pemberitaan Injil dari para murid. Oke, demikian tanggapan singkat saya terhadap statement pendeta tersebut.